Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh pada anak-anakku kelas 11 IPS yang saya cintai. Kita akan membahas saat ini adalah reaksi pada hidrokarbon. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai reaksi tadi pada video. Pada kali ini kita akan mantapkan pemantapan dengan penjelasan melalui slide PowerPoint. Baik, kita bahas apa-apa reaksi pada hidrokarbon tersebut. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Apa artinya substitusi? Substitusi adalah pergantian. Jadi substitusi itu adalah pergantian. RH ini adalah alkana, ini dia adalah contoh alkana. Ini adalah contoh alkana ya. Ini RH. Ketika ada Cl2 klorin, maka klorin ini nanti akan menggantikan pada hidrogen. Jadi hidrogen yang ini nanti akan digantikan oleh klorin. Maka akan jadi yang ini ya. Ini kemudian hidrogen yang digantikan adalah jadi HCl ya. Baik, ini reaksi umumnya. Kita ambil contoh, ini adalah suatu etana. Hidrogen yang kita ganti nanti ini pada bagian mana itu punya peluang yang sama. Misalnya ini kita reaksikan dengan gas klorin, ya ini gas klorin. Gas klorin itu Cl2 ya. Ini Cl2 jadi ClCl. Ini dengan katalisnya adalah ultraviolet. Jadi UV ultraviolet nanti akan memutus ikatan klorin, ini akan putus. Kemudian klorin ini akan bisa yang digantikan, bisa yang ini, sini, jadi semuanya peluang. Ya. Baik, kita coba ganti yang sebelah sini. Ya. Jadi Cl akan menggantikan sini, maka akan terbentuk. Kita tulis ini hidrogen, ini yang enggak digantikan. Sini hidrogen, sini hidrogen, sini hidrogen. Ini adalah klorin. Kemudian sini adalah tambah asam klorida. Inilah reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi adalah reaksi menggantikan. Jadi menggantikan. Oke. Reaksi yang kedua pada senyawa hidrokarbon namanya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi. Adisi itu dalam bahasa lain, kalau bahasa Inggrisnya kan add, atau adalah ini penambahan. Penambahan. Ya, oke. Penambahan itu adalah terjadi pada suatu senyawa yang tidak jenuh. Jadi ada reaksi adisi, cirinya adalah ada ikatan rangkapnya. Ya. Jadi ikatan rangkap nanti akan putus, kemudian klorin nanti akan masuk. Jadi beda sama substitusi. Jadi ini yang satu nanti masuk sini, kemudian yang satu masuk yang sebelahnya. Ya. Jadilah ini. Jadi ikatan yang rangkap ini putus dulu. Jadi ikatan rangkap putus dulu. Kemudian klorin masuk pada sisi yang satu sama sisi yang lain. Ya. Namanya apa? Untuk penamaan ini penomoran adalah dari sini nih. Yang dari ada substituen dulu. 1, ini 2, ini 3, ini 4. 1 ya. Oke. Namanya apa? 1,2 diklorobutana karena J-nya ada 4. Bagaimana reaksi adisi pada ikatan rangkap 3? Ya. Jadi nanti Br bromin akan masuk sini 1,
kemudian yang satunya adalah pada sisi yang sana. Jadi ikatan rangkapnya nanti ikatan rangkap 3-nya akan dikurangi 1. Jadi prosesnya begini nih. Jadi ini. Jadi ini ya. Kemudian sini kita lengkapi, ini ada hidrogen ya. Ada hidrogen. Kemudian ini ya. Di sini masuk Br. Ini masuk sini, satu masuk Br ya. Oke. Jadi ikatan rangkapnya sudah diputus 1, kemudian digantikan oleh sini elektron dari Br dan Br. Ini adalah reaksi adisi. Karena masih ada ikatan rangkap, maka ini bisa dilakukan adisi lebih lanjut ya. Jadi air bromin, ini warnanya coklat ya. Jadi kalau kena ikatan rangkap langsung coklatnya itu hilang, karena apa? Langsung mengadisi dari suatu ikatan rangkap ya. Reaksi adisi. Baik, kita lanjutkan. Reaksi adisi yang pada alkuna, ini pada alkuna, ini tadi ini alkuna ini. Jadi reaksi adisi itu bisa terjadi pada alkena maupun alkuna. Oke, sekarang kalau pada alkuna ikatan rangkap, jadi hidrogen ini masuk ke sini, ya kan? Ya, jadi seperti tadi, nanti ikatan rangkapnya sini akan putus, jadi akan putus 1 ya. Kemudian nanti hidrogen akan masuk di kiri dan kanan sehingga akan menjadi ini. Ya. Jadi ini nanti bisa diadisi lebih lanjut, ya, bisa diadisi apa? Lebih lanjut ya. Oke, menggunakan katalis. Ini platina, vanadium, nikel ya. Oke. Vanadium, nikel. Oke. Ya. Kemudian lanjutnya jadi reaksi Markov-Nikov. Jadi reaksi adisi dengan hukum Markov-Nikov. Pada hukum Markov-Nikov ini berdasarkan dari hasil penelitian. Ini kan ikatan rangkap, kemudian zat aditornya, zat penambahnya adalah H sama Cl, kan beda. Kalau sama H sama H, Cl sama Cl, untuk masuk di sini adalah sembarang kiri kan. Tapi karena ini yang satu hidrogen, yang satu klorin berbeda, maka berlaku hukum Markov-Nikov. Bagaimana bunyinya hukum Markov-Nikov? Atom hidrogen dari asam HX itu akan menyerang atom karbon pada C yang ikatan rangkap. Jadi fokusnya pada ikatan rangkap. Jadi fokusnya itu di sini nih. Ya. Jadi reaksi itu fokusnya ada pada tempat-tempat tertentu yang sensitif. Ya. Yang mempunyai H lebih banyak. Jadi kalau H yang di C ikatan rangkap di kiri ada 2, di kanan ada 1, maka hidrogen akan masuk pada yang lebih banyak. Ini hidrogen, ini akan masuk pada yang lebih banyak. Oke, koalisinya pada yang. Kemudian yang satu adalah klorin sehingga diperoleh ini. Ya. Senyawa ini apa namanya? Ini penomorannya dari kanan atau dari kiri? Dari yang terdekat. Ini 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya adalah 2-klorobutana. Oke ya. Baik. Selanjutnya. Bagaimana kalau reaksi ini asam halida HX pada alkena? Alkena berikut coba. Ini tadi masih hukum Markov-Nikov. Hidrogen. Oke. Hidrogen ini akan masuk kemana? Yang fokus nanti di sini nih. Jadi fokus yang jadi intian dari HBr adalah ini ya. H sama Br.
Hukum Markov-Nikov, hidrogen akan masuk C yang mana yang kalau di sini hidrogennya cuma satu yang di sisi kiri. Tapi kalau yang kanan hidrogennya ada dua, maka hidrogen akan milih yang kanan. Oke, kita hasilnya kita akan oke. Ini adalah CH3 ya. Kemudian sini adalah H. Sini adalah C, ini H, ini A, ya kan ini. Kemudian ini yang namanya karbon kan tangannya 4, yang satu nanti masuk hidrogen, sini 1, yang sini adalah Br. Ya. Jadi inilah yang terjadi. Jadi hidrogen dari sini ini akan masuk pada yang lebih banyak. Oke ya. Oke, sekarang apa namanya senyawa ini? Rantai induknya mana? Kita gambar lagi. C. Kemudian ini C ya. Oke. Terus BR-nya ada di sini. BR-nya sini. Oke. Ini CH3. Ini ada hidrogen. Ini ada hidrogen 3. Penomorannya dari kiri maupun dari kanan sama. Itu 1, 2, 3. Namanya adalah 2 bromo propana. Ya, 2 bromo propana. Oke. Baik, reaksi apa lagi dalam hidrokarbon? Wah, ini. Namun ingat, jadi reaksi di situ ada perkecualiannya. Namun ingat, jika reaksi alkena dengan asam halida disertai ini katalis hidrogen peroksida, jadi hidrogen peroksida yang biasa untuk membersihkan luka nih, mengangkat kotoran, maka hukum Markov-Nikov tidak berlaku. Atom hidrogen pada H akan menyerang atom C pada C yang berikatan rangkap yang mempunyai H lebih sedikit. Jadi kalau pas reaksi adisi, lihat ini ada katalis enggak nih. Ya, sini katalisnya adalah H2O2. Maka hidrogen akan memilih yang sedikit. Nah, yang di sini kan 1, yang di sini ada 2. Maka dipilih yang 1 nih. Jadi hidrogen milih yang 1, sehingga akan terbentuk 1 klorobutana. Jadi hidrogen itu bukan cabang. Hidrogen bukan cabang. Itu ya. Reaksi tadi 1 substitusi, 2 adisi, penambahan. Sekarang namanya adalah reaksi eliminasi. Eliminasi. Yang namanya eliminasi itu adalah penghilangan. Nah, ini penghilangan. Molekul senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Jadi misalnya ini ada suatu etana, dikasih panas tertentu, hidrogen, nah, hidrogen ini, ya, hidrogen pada C ini akan lepas ini. Sehingga kalau lepas nanti elektron yang ada 1 sini, ini akan saling membentuk ikatan rangkap, kemudian hidrogennya adalah lepas. Jadi H2-nya nanti adalah lepas. Terbentuk ikatan rangkap. Jadi cirinya terbentuk ikatan rangkap. Itulah reaksi eliminasi. Kita lihat beberapa contoh. Ini ya. Ini ada alkohol. Alkohol begitu dipanaskan, kemudian dikasih asam sulfat. H sama OH. Ini bergabung membentuk air. Ini ikatan tunggal sini membentuk ikatan rangkap. Jadilah ini. Jadi cirinya terbentuk ikatan rangkap adalah eliminasi. Ini H sama Cl membentuk HCl, ya. NaOH sama HCl menarik, ya,
Ini alfa penariknya HCl, bentuk ikatan rangkap. Ini juga sama. HCl lepas, kemudian terbentuk ikatan rangkap. Terbentuk ikatan rangkap di sebelah kanan, ini pasti namanya reaksi eliminasi. Oke. Reaksi berikutnya adalah reaksi pembakaran. Jadi apa? Reaksi pembakaran. Reaksi dengan, kalau pembakarannya sempurna, hasilnya adalah karbon dioksida dan uap air. Ini metana, gulungan alkana. Kalau dibakar jadi karbon dioksida. Etena, C24. Bakar jadi ini. Etuna, bakar jadi, koefisiennya sudah kalian kuasai, harus setara. Ya. Baik. Oke ya. Jadi mungkin sebelum masuk pada soal tadi, oke, simpulan reaksi pada hidrokarbon itu reaksinya apa saja? Satu adalah reaksi substitusi. Oke. Yang kedua adalah reaksi adisi, penggantian ya. Cirinya harus ada ikatan rangkap ya. Yang ketiga adalah reaksi eliminasi atau penghilangan. Yang keempat adalah reaksi oksidasi atau pembakaran. Ya. Jadi ini reaksi yang kita pelajari, ini ada 4 ya. Yang minggu yang lalu kalian sudah latihan soal, ini untuk pemantapan aja ya. Oke. Baik. Kemudian latihan soal. Senyawa propana adalah hasil reaksi antara propena dan gas hidrogen. Oke. Ini ada ikatan rangkap, hidrogen masuk. Sini sama sini. Reaksi apa ini namanya? Ada ikatan rangkap sebelah kiri, dijenuhkan oleh suatu reaksi. Ini namanya adalah reaksi adisi. Betul ya? Reaksi adisi. Kemudian yang kedua. Oke. Yang pertama ini ada ikatan rangkap. Nah, fokus di sini. Tambah 2, jadi hilang kata rangkapnya. Namanya apa? Oh, adisi. Kemudian C4 tambah Cl2, jadi ini. Apa reaksi ini? Substitusi. Kemudian yang ketiga, terbentuk ikatan rangkap. Nah, ini adalah eliminasi. Ya. Oke, ini jawabnya untuk soal ini adalah adisi, substitusi, eliminasi. Jawabnya adalah yang B. Soal terakhir, ini soal terakhir, contoh soal terakhir. Ada suatu senyawa hidrokarbon mempunyai data sebagai berikut, dapat menghilangkan warna air brom. Bromin ini menghilangkan warna. Hidrokarbon yang mempunyai data sebagai berikut. Ya, yang menghilangkan warna adalah air brominnya. Berarti bereaksinya sama yang ikatan rangkap. Tidak mempunyai isomer, mempunyai satu buah ikatan rangkap. 2 senyawa yang dimaksud adalah jadi mempunyai satu buah ikatan rangkap. Kira-kira tidak mempunyai isomer ya. Jadi yang ikatan rangkap kan ada butena sama ini propena. Oke. Sebenarnya propuna juga iya ya. Tapi ini yang lebih betul nanti propena. Kalau butena kan ini ya. Oke. Oh, masih bisa punya isomer karena ini bisa pindah sini. Tapi kalau propena ya cuman ini, untuk ini pindah di sini namanya masih sama.
ya. Mempunyai satu buah ikatan rangkap dua. Mempunyai rangkap dua. Rangkap dua berarti ini jelas golongan dari alkena. Kalau propuna salah. Jadi jawabnya adalah yang propena. Ya. Yang ini adalah salah. Yang betul adalah propena. Oke. Jadi itu ya reaksi yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kimia itu tidak susah. Dan ini nanti akan bermanfaat pada kehidupan kalian sehari-hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.